ينصركم ويثبت أقدامكم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dapat bersama-sama hadir di masjid di rumah Allah ini dalam kaitan dengan sholat berjamaah baru selesai, kemudian juga ditambah dengan ngaji ayat-ayat Al-Quran yang pada sore hari ini kita awali dengan ayat 77 dari surah Yasin. Ayat 77 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Ayat ini mengecam penduduk Mekah yang sering melontarkan kata-kata kotor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam ayat 76 ayat sebelumnya, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Janganlah ucapan mereka menjadikan engkau sedih. Sesungguhnya kami, kata Allah, Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nampakkan. Nah, lalu ayat 77 mengecam. Awalam yaral insanu. Apakah ia buta? Ia ini maksudnya yang menghina Nabi, yang mengatakan Nabi itu sebagai orang gila, sebagai tukang sihir, tukang tenung, sebagai pendusta. Apakah ia buta sehingga manusia yang durhaka dan banyak bicara itu tidak melihat dan memperhatikan dengan mata hatinya bahwa kami, kata Allah, telah menciptakannya dari nutfah, min nutfatin, dari nutfah, yakni setetes air sperma yang mengandung ribuan sel. Begitu remeh nutfah itu dan begitu menjijikkan, namun berkat kuasa dan anugerah Allah ia menjadi manusia yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan sekian banyak ciptaan yang lain. Fa idza huwa khasimun mubin. Lalu tiba-tiba ia lupa asal kejadiannya serta lupa kekuasaan kami, kata Allah, atas dirinya, dan ia menjadi penantang yang nyata, yakni selalu bersikap sangat bermusuhan dan dengan terang-terangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal semestinya ia bersyukur dan patuh kepada kami. Apakah mereka tidak memikirkan hal itu? Nah, jadi ayat 77 ini berisi dorongan agar manusia berpikir tentang asal kejadiannya. Sama dengan ayat-ayat lain ya, misalnya juga ayat surah Al-Alaq di bagian awal ya. Bagian awal surah Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Dia telah menciptakan kalian. Nah, jadi salah satu cara kita untuk berzikir kepada Allah itu adalah merenungkan tentang asal-usul kejadian. Makanya orang dulu berteori kan, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Maksudnya itu adalah mengenal atau merenungkan asal-usul kejadian manusia.
Di surah Al-Mu'minun dengan tegas juga dijelaskan proses penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Maksudnya manusia ini makan makanan dari hasil tanah. Semua yang kita makan itu dari tanah. Kolambin itu dari tanah. Ya. Makanya asal tanah tadi. Dari tepung ya, tepung kan tumbuh dari tanah. Ada rasa manis dari gula dari mana? Ya, dari tebu dari mana? Dari tanah juga. Sulalatin min tin, saripati, ekstrak hasil kerja dari tanah. Jadi tanah ini menjadi asal usul manusia. Jadi untuk apa kita ini takabur kan ya, menyombongkan diri kalau kita asalnya dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan. Kemudian saripati tanah tadi berproses menjadi nutfah. Nah, seperti di ayat 77 surah Yasin ini nutfah. Setetes air sperma. Jadi sperma jantan ya dari laki-laki kemudian bertemu dengan ovarium indung telur. Sama juga dari tanah juga, indung telur perempuan juga dari tanah. Karena manusia hidup itu dari makanan. Makanan kemudian diekstrak oleh sistem metabolisme tubuh kita yang sangat canggih. Lalu menjadi organ tubuh kita kan. Ya, organ tubuh kita pada taraf usia tertentu dia menghasilkan sperma. Nah, kalau sudah balik dia memiliki sperma. Perempuan memiliki indung telur, lalu haid ya. Nah, itu asalnya dari tanah. Berkat makanan yang dihasilkan oleh tanah. Iwak itu juga dari tanah juga kan. Dia makan makanan. Apa makanan iwak itu? Ya makanannya mungkin kodok dan macam-macam ya. Binatang-binatang kecil di air. Dari mana itu? Dari tanah juga. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang berprofesi sebagai petambak ikan. Petambak ikan itu kan dikeringkan kolamnya ya, kolam itu dikeringkan dulu. Kemudian ditabur dengan pupuk kandang. Ditabur dengan pupuk kandang. Didiamkan mungkin sehari atau 2 hari, akan muncul di situ makhluk-makhluk hidup kan, ulat dan sebagainya. Kemudian kita masukkan air, dimasukkanlah bibit ikan. Nah, itu cepat besar ikannya, karena makanannya makanan alam dari tanah. Nah, tapi bagi yang pakai keramba di sungai, pilet namanya. Itu sudah diekstrak dari berbagai macam bahan, jagung dan sebagainya, ikan laut dan sebagainya, termasuk tahi lala. Nah, tahi lala ini yang banyak itu di pabrik pabrik sawit. Nah, itu dicampur juga jadi makanan ikan. Dari mana itu? Dari tanah juga. Jadi berarti ikan juga dari tanah. Kita makan ikan itu menghasilkan protein. Nah, jadi semuanya dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Surah dari Al-Mu'minun. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Nutfahnya tadi setetes air sperma jantan tadi kemudian menetap di dalam rahim seorang perempuan. Summa ja'alnahu nutfatan, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan, lalu menjadi 'alaqah, menjadi segumpal darah yang bergantung di dinding rahim. Tidak gugur kan, kalau gugur kan haid, tidak gugur dia. Summa khalaqnal 'alaqata mudghatan, lalu menjadi
daging. Summa khalaqnal mudghata izaman, lalu menjadi tulang belulang, fakasawnal izama lahman, lalu dilengkapi dengan kulit, daging dan sebagainya. Summa ja'alnahu khalqan akhar. Kemudian dia berbentuk manusia embrio namanya dalam rahim. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu Allah lah yang paling hebat mendesain manusia itu dari tanah menjadi kita seperti sekarang. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun, setelah hidup sekian lama lalu mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian setelah kiamat dibangkitkan. Hidup lagi pada periode yang kedua. Nah, itu menjadi salah satu renungan dalam kehidupan. Betapa lemahnya kita ini. Bahkan kalau kita mau merenungkan tentang manusia, betapa lemahnya kita ini, manusia itu lahirnya semua prematur kalau dibandingkan dengan binatang. Coba kalau pian perhatikan ayam ya, ayam itu begitu lahir sudah kuat kakinya kan untuk berjalan. Manusia begitu lahir perlu waktu mungkin 11 bulan untuk berjalan. Jadi mana kuatnya antara ayam dengan manusia? Kuat ayam. Manusia itu lahirnya prematur. Dibandingkan dengan kambing, apalagi kan kalau kambing begitu keluar sudah berjalan ke sana kemari kan. Manusia begitu lahir tidak bisa apa-apa kan, dia matanya terpejam, matanya keruh belum melihat, telinganya belum mendengar, mulutnya apalagi belum berkata-kata. Belajar berpandir perlu waktu mungkin setahun. Mulai baisut, berharap, berbalik, bertingkau, berjalan terjatuh-jatuh, itu perlu waktu mungkin 2 tahun. Manusia ditakdirkan berjalan di atas 2 kaki. Bandingkan dengan kambing. Kambing berjalan 4 kaki. Manusia 2 kaki. Maka manusia rentan sakit pinggang. Karena apa? Karena bebannya berat. Lutut dan pinggang itu penyakit manusia. Karena yang menopang tubuhnya itu cuma 2. Coba kambing kada pernah sakit pinggang atau kada pernah bahabar lagi ya. Karena badannya ditopang oleh 4. Secara matematika ya, berat badan kambing dibagi 4 dibandingkan berat badan manusia dibagi 2. Nah, itulah namanya logikanya. Jadi begitu lemah manusia itu. Tapi kata Allah, fa idza huwa khasimun mubin. Nah, ini tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Artinya sangat keterlaluan ya manusia itu. Kalau menantang Tuhan itu keterlaluan ya. Diciptakan dari sesuatu yang sangat sederhana, setetes air, lahir secara prematur, belum waktunya kita tuh lahir ya, sehingga perlu ini. Cuma apa rahasia dibalik manusia itu lahir prematur? Karena manusia itu siap untuk dididik. Ada nggak kambing bisa dididik? Belum ada. Di Sumatera ada sekolah gajah, tapi kepala sekolahnya manusia. Ada juga sekolah anjing. Anjing itu ada sekolah anjing. Jadi anjing itu dididik, tapi kepala sekolahnya bukan anjing, manusia. Jadi artinya meskipun binatang itu bisa dididik, tapi tingkat perubahannya tidak banyak. Manusia kalau dididik dengan baik, wah, itu berubah. Rupanya masa pendidikan itu pada usia prematur. Nah, itulah rahasianya kenapa manusia itu lahir prematur. Karena dia akan dididik
masa pendidikan yang paling hebat itu adalah usia prematur, usia-usia awal. Orang menyebutnya apa? Usia emas ya. Usia emas pendidikan itu ya waktu lagi halus itu. Nah, sekarang ini kan karena teknologi ya, nah itu anak-anak ini banyak memegang TikTok. Saya punya keluarga, punya anak, dia kecil kan ya, umur mungkin 3 atau 4 tahun ya. Orang kampung, di kampung. Tapi ngomongnya bahasa Betawi. Ngapain sih katanya? Ngapain sih? Kok begini katanya? Wah. Jadi saya bilang, ini siapa nama melajari bahasa Jakarta nih? Soalnya TikTok melajari. Ada juga yang pandai bahasa Inggris. Kekanak-kanak umur 2 tahunan itu pakai bahasa Inggris. How are you katanya? How are you? Siapa sih kita pelajari? Soalnya TikTok juga. Nah, itu membuktikan bahwa manusia itu dengan lahir prematur tidak memiliki kemampuan apa-apa secara fisik, tapi pada saat itulah dia dapat dididik, diwarnai. Nabi sudah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Fa abawahu yuhawidani. 2 orang tuanya lah yang menyebabkan dia Yahudi, au yunassirani, atau menyebabkan dia Nasrani, au yumajjisani, atau menyebabkan dia Majusi. 2 orang tuanya, kata Rasulullah. Karena apa? Karena 2 orang tuanya itulah yang menjadi pengukir pertama terhadap manusia yang lahir prematur. Tapi binatang karena lahirnya tidak prematur tidak bisa dididik. Tidak bisa dididik. Walaupun ada pendidikannya tapi keberhasilannya rendah. Misalnya sekolah gajah, ya paling-paling sekolah gajah itu main bola bisa, kan ada main bola gajah kan di Sumatera ya. Tapi itu juga lawas juga mendidiknya. Dan kepala sekolahnya harus manusia, tidak bisa gajah. Di pertunjukan sirkuit ada kadang-kadang lomba-lomba kan ya, bisa mencium pipi pengunjung. Nah, itu berarti kan ada sekolahnya, dididik dia, tapi pendidikannya sederhana. Ada harimau yang bisa berdiri dengan kaki 2, tangannya ke atas begini ya. Tapi itu mendidiknya tidak mudah. Tapi kalau manusia gampang mendidik. Nah, tergantung bagaimana kita membiasakan hal-hal yang baik. Nah, jadi ayat 77 ini menjelaskan tentang kelakuan masyarakat Mekah yang melontarkan kata-kata kotor kepada Nabi. Lalu mereka dikecam oleh Allah. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza khasimun mubin. Apakah dia tidak merenungkan bahwa dia itu diciptakan dari nutfah? Mengapa dia tiba-tiba menjadi penantang yang nyata? Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Nah, ayat ini, ayat 78 dan 79 ini memberi salah satu contoh dari sikap menantang serta ucapan dan bantahan pendurhaka itu. Masyarakat Mekah yang durhaka itu. Yakni ia menolak mempercayai adanya hari kebangkitan. Dan ia membuat bagi kami, kata Allah, penciptanya yang maha kuasa, satu perumpamaan yang sungguh aneh dan tak masuk akal, menyangkut kekuasaan dan kudrat kami untuk menghidupkan yang mati. Ia menyampaikan perumpamaan itu. Apa katanya? Sedang ia melupakan asal kejadian darinya sendiri sambil mengambil tulang belulang seorang manusia yang telah lama mati,
ia meremukkannya dengan jari-jarinya sambil berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang padahal ia telah benar binasa, hancur binasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab, qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah. Katakanlah hai Muhammad kepada yang berucap itu dan kepada siapapun semacamnya bahwa ia yakni tulang belulang ini dan yang selainnya akan dihidupkan kembali untuk kedua kalinya oleh Allah yang menciptakannya dari tiada lalu menghidupkannya pertama kali. Dan jangan duga apa atau ada sesuatu yang luput dari Allah. Dia Maha mengetahui segala ciptaan. Oleh karena itu Allah pasti dapat mengumpulkannya kembali walau tulang belulang yang telah terpisah-pisah atau terpancar-pancar atau bercampur dengan apapun. Jadi gambaran kedurhakaan mereka itu seperti ayat 78 ini. Mayyuhyil izama wa hiya ramim, katanya kan ya. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Lalu Nabi kita menjawab dengan kalimat yang diajarkan oleh Allah. Qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah. Yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur itu adalah zat yang menciptakannya pada awal pertama kali. Jadi kalau Allah menciptakan pertama kali dari nutfah kan tadi, dari setetes air sperma tadi, dan itu berasal dari tanah, menjadi manusia, lalu manusia meninggal, hancur tulang belulangnya. Siapa yang menghidupkan itu? Yang menghidupkan kembali itu adalah yang menciptakan awal. Nah, itu namanya qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dia Maha mengetahui atas segala ciptaannya. Bagi Allah tidak ada yang susah, sebagaimana juga menciptakan awal pertama kali. Jadi kita ini seolah-olah ada dua kali ciptaan. Satu menciptakan dari tidak ada menjadi ada melalui tanah, air sperma, indung telur, seperti dalam surah Al-Mu'minun tadi. Kalau Allah meninggal kita mati kan kita, lalu diciptakan lagi kali keduanya. Nah, menciptakan kedua itu lebih mudah daripada menciptakan pertama. Karena kalau yang pertama itu dari nol, kalau yang kedua itu dari sesuatu yang sudah pernah ada. Makanya kan ada orang mengatakan, cuma mungkin perlu diteliti juga atau perlu dikonfirmasi dengan ahli-ahli forensik ya. Katanya manusia itu ada bagian tertentu yang tidak hancur dalam diri manusia itu meskipun dia telah meninggal. Ada yang mengatakan sulbinya. Nah, tapi itu mungkin perlu dikonfirmasi dengan ahli-ahli anatomi lah, ahli kedokteran. Karena dari yang tidak hancur itulah nanti Allah akan menciptakannya kembali pada saat kiamat, pada saat hari berbangkit. Nah, tapi wallahu alam ya. Tapi yang jelas qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Itu jawaban daripada may yuhyil izama wa hiya ramim. Itu pertanyaan itu. Kan? Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Orang-orang durhaka Mekah itu membuat suatu perumpamaan kepada kami dan dia melupakan kejadiannya. Nah, dia seolah-olah tidak percaya dengan kejadian manusia dari nutfah. Apa katanya? May yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur seperti ini? Lalu Nabi disuruh menjawab, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Bagi kita orang beriman tentu
kita percaya dengan apa yang disebut dengan yaumul ba'ats ya. Yaumul ba'ats itu hari berbangkit. Jadi hari berbangkit itu artinya hari di mana seluruh manusia dihidupkan lagi dalam kehidupan yang kedua ya. Makanya disebut dengan yaumul ba'ats. Nah, setelah dihidupkan, lalu kita dikumpulkan di suatu tempat namanya mahsyar. Namanya mahsyar. Di dalam surah Waqiah itu kan ada ketika bicara ashabus simal ya. Ma ashabus simal fi samumi wa hamim wa zillim yahmum la baridi wala karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yaquluna. Nah, ashabus simal itu berkata, Aiza mitna, apabila kami telah mati, wa kunna turaban wa izaman, dan kami sudah menjadi tanah yang hancur, a inna lamab'utsun, apakah kami dibangkitkan? Awa abaunal awwalun, apakah juga bapak-bapak kami yang lebih dulu meninggal juga dibangkitkan? Qul, lalu dijawab oleh Allah, innal awwalina wal akhirin, baik yang terdahulu matinya atau yang baru mati, lamajmu'una, akan dihidupkan dan dikumpulkan ila yaumim ma'lum, pada hari yang diketahui, yaitu hari padang mahsyar. Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukazzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Nah, itu bagus sekali itu anunya maknanya ya. Summa innakum, kemudian kata Allah, innakum, kalian ini adalah orang-orang yang durhaka, hadza nuzuluhum, di sinilah, di neraka inilah tempat kalian. Nahnu khalaqnakum, kami dulu menciptakan kamu, falaula tusaddiqun, kenapa kamu tidak percaya dengan adanya kehidupan kedua ini? Nah, itu dalam surah Waqiah ketika Allah bicara tentang ashabus shimal, ma ashabus shimal. Ya, bagi kita orang beriman, pastilah kita yakin dengan adanya hari mahsyar, hari berbangkit. Nah, orang-orang Mekah yang kepada mereka Nabi diutus itu tidak percaya, sampai mereka mengambil tulang manusia, dibawa kepada Nabi, ditakoni Nabi, mayyuhil izama wa hiya ramim, siapa hai Muhammad yang bisa menghidupkan tulang ini? Dan tulangnya ini sudah rupuh ya. Ramim itu hancur, sambil dikacak-kacaknya tulangnya hancur. Nah, siapa yang bisa menghidupkan ini? Itu begitu mereka tidak percayanya dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan adanya hari berbangkit. Nah, seperti itu Nabi itu berdakwah ya susahnya, ditantang oleh umat. Lalu pada ayat 80 Allah menambahkan lagi penjelasan, allazi ja'ala lakum minas syajaril akhdari naran wa idza antum minhu tuqidun. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu dari kayu yang hijau muncul api, maka tiba-tiba kamu menyalakannya. Jadi gambaran lain dari kemampuan Allah menghidupkan yang mati itu adalah kayu bakar. Rupanya zaman Nabi ini orang memasak itu dengan api. Api diperoleh dari kayu. Jadi model kayak wadah kita juga kan. Bahari kan memasak kan pakai kayu. Tahun berapa ya memasak pakai kayu itu? Ulun itu
meninggalkan kampung itu ke Banjar itu tahun 85. Nah itu orang tua saya memasak masih pakai kayu, berdapur. Dapurnya itu ya berkukus. jadi ketahuan lah kalau rumah tuh sedang memasak, itu ketahuan. Karena kukusnya naik ke atas kan, dari atap tuh kelihatan. Dan pekerjaan kami ketika anak-anak salah satunya adalah mencari kayu bakar ke belakang rumah, mencari ranting-ranting kayu yang mati dan jatuh. Itu dipotong-potong, diikat, disahan, dibawa beli ke rumah, membantu orang tua mencari kayu bakar. Itu tahun 85 di kampung saya, di Barabai, di kampung itu. Mungkin di Banjar sudah pakai kompor tahun 85. Tapi di kampung saya masih pakai kayu. Listrik belum ada, pakai kayu. Nah, rupanya dulu juga di Mekah itu orang memasak pakai kayu. Tapi cara mendapatkan api itu bisa dari kayu, bisa dari batu. Mungkin zaman Nabi belum ada belerang, belum ditemukan. Yang seperti korek api itu mungkin belum ada. Lalu menggunakan batu kan, tek gitu ya, muncul api. Kemudian api itu dilestarikan melalui kayu. Nah, jadi kata Allah, "Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun." Coba renungkan juga bagaimana munculnya api dari kayu. Dan dengan kayu yang berapi itu minhu tuqidun. Antum minhu tuqidun. Engkau darinya memasak. Menyalakan api untuk memasak atau untuk mengusir dingin. Artinya kan sesuatu itu bisa ada dari sesuatu yang lain yang tidak satu jenis. Coba misalnya, antara kayu dengan api ini kan lain jenisnya. Tapi kok bisa api muncul dari kayu? Nah, itu maksudnya. Apalagi kalau manusia dari manusia, itu kan mudah. Tapi manusia dari tanah, itu rumit. Tanah ini bukan tulang, bukan daging, bukan darah, bukan kulit. Tapi dia tanah. Tapi tanah bisa menghasilkan manusia. Ini kan rumit. Sebagaimana rumitnya kayu menghasilkan api. Karena kayu bukan jenis api. Mungkin kalau gas atau belerang itu masih sejenis dengan api kan? Mungkin ya. Nah, tapi kalau kayu dengan api ini lain jenisnya, tapi kok bisa muncul? Sebagaimana munculnya manusia dari tanah. Hal-hal seperti itu artinya oleh Allah agar masyarakat Mekah itu merenungkannya. Nah, sampai di ayat yang paling akhir ini, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dan tidakkah Allah menciptakan langit dan bumi, juga Maha Kuasa menciptakan seperti mereka? Ya, Dia Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Tidak lain perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu. Maha suci Allah yang dalam genggamannya kerajaan segala sesuatu dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Artinya soal menghidupkan manusia itu perkara kecil. Alam ini saja dari bumi, matahari, bulan, bintang-bintang diciptakan oleh Allah. Mengapa mereka tidak percaya? Nah, itulah kekeras kepalaan dari orang-orang Arab Mekah
yang kepada mereka pertama kali Nabi diutus. Tapi dengan kesabaran Nabi berdakwah, orang-orang Mekah yang tadinya tidak menerima, akhirnya itu menerima. Karena nanti setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi berhasil membangun Madinah, kemudian Nabi balik ke Mekah kira-kira setelah 10 tahun di Madinah melaksanakan haji wada. Di situ orang-orang Mekah menyatakan keimanannya. Yang masih hidup, yang sudah meninggal ya sudah terlanjur wafat dalam keadaan kafir. Tapi yang masih hidup, anak keturunannya beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, itu kan berkat kesabaran Nabi dalam berdakwah. Karena Nabi tidak melakukan tindakan keras. Nabi berdakwahnya dengan lintalahum. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah, Nabi itu bersikap lemah lembut kepada masyarakat. Walaupun tafazzan ghalizal qalbi, kata Allah, seandainya engkau itu keras, kasar hati, lam faddu min haulik, niscaya masyarakat itu lari dari engkau, hai Muhammad. Nah, tapi karena Nabi linta itu layin itu lemah lembut. Nah ini Bang, akhlak Nabi ini. Beliau tidak menggunakan kekerasan. Jadi dakwah ini memang harus lemah lembut. Tidak bisa kita mengajak orang itu dengan kekerasan. Oleh karena itu, misalnya kalau di Muhammadiyah banyak dilakukan juga dakwah bilhal, dakwah melalui contoh. Nah, bagaimana membangun masjid, bagaimana membangun rumah sakit, pendidikan, panti asuhan. Jadi itu namanya dakwah bilhal, dakwah dengan prestasi, membangun lembaga-lembaga yang bermanfaat untuk orang lain. Siap siaga menjemput orang yang meninggal kalau mau dilaksanakan di masjid. Nah, ini namanya dakwah bilhal, yang disebut dengan istilah amal usaha Muhammadiyah. Ini yang dapat ulun sampaikan, dan selesai kita sudah membaca surah Yasin, sehingga maksud ulun kalau pian membaca Yasin punya gambaran, oh ternyata Yasin itu ini isinya. Banyak tentang sejarah dakwah Nabi, bagaimana penolakan orang-orang Mekah terhadap Nabi, dan Nabi menghadapinya dengan sabar sehingga beliau berhasil. Dan di dalamnya banyak diceritakan juga hal-hal yang terkait dengan kematian, dengan alam akhirat. Makanya ketika pertama kali ulun menjelaskan surah ini, itulah mengapa ada hadis ya yang mengatakan bacakanlah kepada orang mati Yasin. Maka orang mati itu ada 3. Pertama akan mati, kedua parak mati, ketiga telah mati. Mungkin kalangan Nahdlatul Ulama memahami parak mati dan telah mati, tapi Muhammadiyah memahami pacang mati. Kalau pacang mati itu artinya waktu sehat-sehat seperti inilah kita baca Yasin, dalam rangka memahami kandungannya yang juga banyak berbicara tentang alam akhirat, alam yang kita akan semua memasukinya. Tapi bagi masyarakat di kampung itu dipahami mati itu maksudnya hendak mati, sakaratul maut, atau telah mati. Setelah mati lalu ada selamatan kan? Nah, ma'arwah membaca Yasin. Nah, jadi ini soal penafsiran, ya, soal penafsiran. Demikian, kalau ada pertanyaan bisa ya seikung berdua. Nah, seikung berdua itu 3 berarti. Nah, kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Ada dah. Nah, enggak ada bagus ya. Lakas pulihkan. Demikian sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.